Baik lagi bareng aku April di podcast Teman Tidur untuk kembali menemani waktu tidur kalian. Oh iya, by the way, untuk episode sebelumnya bagaimana? Dan bagaimana perasaan kalian setelah mendengarnya? Semoga dari setiap podcast yang aku bawakan bisa menyentuh perasaan kalian ya. Bisa sedikit membantu permasalahan yang terjadi dalam diri kalian. Dan juga semoga bisa menenangkan hati dan pikiran kalian. Karena kan kalau malam biasanya tuh waktu malam bukan dipakai istirahat, dipakai tidur, malah dipakai untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Alhasil, ya jadi susah tidur. Ya begitulah, jadi ngerasa ya setiap malam tuh susah banget buat tidur di bawah jam normal. Pasti aja selalu di atas jam normal. Ya kehidupan dewasa tuh semakin dewasa emang semakin banyak pikiran. Padahal otak, fisik, semua udah dihajar habis-habisan selama seharian penuh. Tapi tetap aja, saat waktunya istirahat justru malah gak bisa istirahat. Kenapa begitu? Ya karena fisik kamu aja lelah, tapi pikiran kamu kemana-mana. Niatnya mau istirahat, tapi tetap aja rasanya susah banget buat istirahat dengan tenang tanpa memikirkan apa-apa. Gak apa-apa sih, iya gak apa-apa, wajar kok. Karena kan setiap hal yang terjadi pada diri seseorang itu berbeda-beda setiap harinya. Ada yang hari ini bahagia, ada juga yang hari ini tidak bahagia. Ada yang hari ini bahagia, belum tentu besok akan kembali bahagia. Namun, yang namanya kehidupan, roda itu selalu berputar. Gak selamanya akan selalu sama terus. Dan kalaupun minta, pasti setiap orang pengennya bahagia aja kan? Iya kan? Gak apa-apa kok. Gak perlu menutupi diri kamu sendiri. Setiap orang pasti menginginkan yang terbaik, terutama bahagia dan dijauhkan dari rasa sakit dan luka. Ya tapi jangan lupa juga kalau kita tuh sebagai manusia gak bisa meminta apa yang kita mau, apa yang kita inginkan ya. Gak semua tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berbicara soal bahagia, gimana harimu hari ini? Are you okay? Are you happy? Kenapa? Kok bingung sih ditanya gini? Bingung ya pasti. Kenapa bingung? Hari ini lagi kurang baik ya? Ada masalah apa? Masalah perasaan yang belum usai? Masalah hati yang belum sepenuhnya ikhlas? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa banyak banget orang-orang yang susah banget buat ikhlas? Susah banget buat lepas? Dan susah banget rasanya buat ngerasain hati yang benar-benar lega? Tapi tetap aja, rasa itu selalu menghampiri dan membuat kamu itu sulit sekali untuk ikhlas. Sebenarnya, apa sih yang membuat kamu sampai sekarang masih kesulitan untuk ikhlas? Apa? Dan kenapa? Kenapa masih susah buat ikhlas? Karena masih sayang ya? Karena dia berbeda? Atau emang karena kamu yang belum benar-benar rela kalau dia udah gak sama kamu lagi? Sebenarnya bukan hal itu aja sih ya. Banyak banget hal yang dijadikan alasan kenapa sih seseorang itu sulit banget buat ikhlas. Karena definisi ikhlas itu bagi setiap orang berbeda-beda. Dan proses mengikhlaskan yang terjadi dalam diri setiap orang itu juga prosesnya berbeda. Ada yang mudah untuk melakukannya, ada juga yang sulit. Dan kalau kamu termasuk diri bagian yang mudah atau sulit? Bagian yang mana? Termasuk orang-orang yang mana? Iya, aku emang gak tahu kamu tipikal orang yang seperti apa. Tapi emang mungkin sebagian dari kalian termasuk orang-orang yang sulit buat lupa. Sebenarnya emang tergantung manusianya itu sendiri sih, tergantung tokohnya tersebut. Kalau emang dia baik dan banyak hal-hal yang manis, saat bersamanya ya mungkin aja sulit untuk lupa. Walaupun berakhirnya itu sakit, tapi tetap aja, namanya hati itu gak bisa dibohongin ya.
Mau sesakit apapun akhirnya, tetap aja. Dia tetap jadi tokoh favorit yang sulit untuk dilupakan. Ya, daya ingat dan perasaan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa dengan mudahnya lupa dan ikhlas, ada juga yang tidak. Berbicara soal ikhlas, aku mau tanya nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa udah ikhlas? Apa udah sepenuhnya bisa untuk mengikhlaskan dan merelakan ia pergi? Udah belum? Belum ya? Belum bisa ikhlas ya? Masih sulit untuk menerima? Gak apa-apa kok, gak apa-apa banget. Kalau emang masih susah, gak ada yang memaksa kamu untuk ikhlas dengan cepat. Ikhlas itu butuh proses, gak semudah itu. Apalagi hanya dengan kalimat, aku ikhlas kok. Kamu tahu gak sih, dengan kamu berbicara seperti itu sama aja kamu membohongi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu bersembunyi di balik kalimat itu, padahal sebenarnya kamu belum benar-benar ikhlas. Ya, kamu berbicara seperti itu supaya kamu bisa memperlihatkan kepada orang-orang sekitar kamu kalau kamu tuh udah ikhlas. Padahal ketika sendiri, perasaan itu muncul kembali, ya kan? Perasaan itu selalu aja menghampirimu, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk menerima, tapi tetap aja rasanya perasaan itu hadir kembali dan dia pun masih menghuni pikiranmu. Kamu pun dibayang-bayangi olehnya. Bahkan tak jarang kamu sering ngelamun kan? Cuma karena ketika kamu mengingatnya, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Dibilang masih sayang, ya masih. Dibilang kangen, ya kangen banget. Tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang situasi dan kondisinya berbeda. Dia udah bukan milikmu lagi. Dia bukan bagian dari hidupmu lagi. Dia bukan seseorang yang menyayangimu lagi. Sekarang kamu sendiri. Seseorang itu telah pergi. Seseorang yang dimana kamu selalu bercerita masalah dunia. Kalau kesahmu, kamu ceritakan kepadanya. Dan dia juga tempatmu pulang ketika kamu tidak tahu arah jalan pulang. Ketika rumahmu tak lagi menjadi tempat ternyamanmu, dia ada dan menjadi rumah kedua untuk kamu. Tempat kamu bercerita dan lain sebagainya. Sekarang rumah itu sudah tidak ada lagi yang menemani, yang dimana dulu ia selalu menjadi seseorang yang selalu kamu tunggu kabarnya. Namun bagaimana? Namanya hubungan gak selamanya akan berjalan terus. Mungkin emang ini saatnya aku harus rela, tapi jujur buat rela dan ikhlas itu susah. Bagaimana caranya aku bisa ikhlas, sedangkan ia saja masih menjadi tokoh utamanya? Ikhlas juga gak bisa dipaksa. Kadang orang lain tuh bisa dengan mudahnya ya berbicara soal lelaki lain kan banyak, perempuan lain kan banyak, gak cuma dia. Tapi mereka gak tahu apa yang udah terjadi antara aku dengannya. Cerita indah apa yang sudah terjadi. Banyak hal-hal yang mereka gak tahu. Mungkin bagi mereka aku terlihat sedih, galau, sakit, itu hanya luka sementara. Padahal jauh dari itu aku sangat menyayanginya. Orang lain gak tahu. Taunya aku banyak lukanya karenanya. Walaupun emang itu benar, tapi ada hal yang tidak bisa aku jelaskan dan itu membuatku merasa walaupun aku sakit karenanya, tapi aku tetap menyayanginya. Mungkin ada orang bilang definisi sama kamu sakit, tapi kalau gak sama kamu juga aku gak bisa. Sulit rasanya untuk membiasakan diri tanpa kamu lagi. Yang terbiasa ada lalu ia hilang. Bahkan sekalipun udah mencoba untuk mencari pengganti, tetap aja rumah lama tetap pemenangnya ya. Karena untuk mencari kenyamanan di diri orang baru juga gak semudah itu. Dimana harus memulai lagi dari awal, mengenal satu sama lain, yang dimana semua butuh proses. Belum tentu orang baru bisa menerima semua yang ada pada diriku. Tapi balik lagi, hubungan juga gak selamanya aku terus sama dia. Akunya harus mempersiapkan diri jika nanti ia pergi. Berarti emang ia bukan yang terbaik yang Tuhan berikan kepadaku.
Karena ada saatnya kita bahagia, ada saatnya juga kita harus terluka. Cuma kalau ditanya perihal ikhlas, kenapa masih susah banget rasanya? Ya emang sih kadang ngelupa, kadang juga inget lagi. Ya kayak pikiran tuh random aja. Gak tahu, tiba-tiba kangen. Sementara aku tahu dia juga belum tentu merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Tiba-tiba hilang gitu aja. Ya nggak bisa ditebak ya. Rasa kangen itu muncul dengan sendirinya tanpa kita meminta. Mungkin ia di sana jauh lebih baik tanpa aku, tapi aku justru tidak baik sejak kepergiannya. Kita adalah dua orang yang pernah saling bersama, saling berbagi canda tawa, bertukar cerita. Ada yang memang tidak bisa dipaksakan sekalipun udah diperjuangkan, meskipun sudah melakukan yang terbaik. Memang gak mudah melihat seseorang yang dahulu kita cintai, mengikhlaskannya untuk bersanding dengan yang lain, bahagia dengan yang lain. Tapi aku juga harus tahu bahwa jodoh itu tidak akan tertukar sesakit apapun aku berusaha mengikhlaskannya. Semua harus aku lakukan, karena buat aku itu menjadi salah satu bukti aku mengikhlaskannya bahwa aku benar-benar tulus mencintainya. Ketika aku merasa aku benar-benar tulus mencintainya, maka itu aku harus rela dan aku pun harus ikut bahagia. Ketika dia bahagia, termasuk ikut merasa bahagia dengan seseorang terbaik pilihannya. Justru jangan terus larut dalam kesedihan, karena aku yakin bahwa Tuhan telah menyiapkan seseorang yang terbaik di waktu yang telah Ia tetapkan. Jujur, aku juga gak bisa sih membohongi diri aku sendiri soal ikhlas. Kata orang, ikhlas itu mudah, tapi kok aku gak bisa ya? Ternyata ikhlas itu bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi harus benar-benar dilakukan dan benar-benar dilaksanakan, karena buat ikhlas itu perlu kesiapan hati yang baik. Dan kata mereka juga, lepaskan, kemudian ikhlaskan. Mereka gak pernah tahu bahwa terkadang berusaha untuk ikhlas lebih sulit daripada melepas. Kadang meski sudah ikhlas melepaskan, ada saat-saat tertentu kita mengingatnya kembali. Membayangkan kejadian membuat dada terasa sakit kembali. Sebab yang namanya luka tidak pernah bisa sembuh dengan sempurna. Tetap akan ada bekas di sana, bagaimanapun kita menutupi dan mengobatinya. Sekiranya luka itu bisa jadi pengingat bahwa dulu kita pernah belajar dewasa. Kita pernah melewati ujian hebat meski berakhir dengan luka. Gak apa-apa kok, luka ini lambat laun akan pulih. Walaupun berakhir dengan luka, tapi saat sama kamu aku bahagia. Orang lain gak perlu tahu gimana bahagianya aku saat sama kamu. Orang lain gak perlu tahu kamu bagaimana. Tapi yang aku rasakan berbeda. Aku bahagia sama kamu. Banyak orang yang bertanya, kenapa kamu pilih dia? Aku cuma bisa jawab, gak tahu. Gak tahu kenapa aku pilih dia. Aku cuma mau dia. Aku adalah orang biasa yang jauh dari kata sempurna. Banyak kurangnya, tapi saat sama kamu, semua berbeda. Saat sama kamu, aku merasa spesial, dihargai, disayangi. Caramu memperlakukanku berbeda dengan orang-orang yang aku temui sebelumnya. Aku teringat akan kalimat ini, suatu saat akan ada seseorang yang bangga memilikimu. Kamu sempurna di mata orang yang menerima kamu apa adanya. Jangan meminta seseorang untuk memberikan perlakuan yang baik. Namun ketika ia tulus menyayangi, tanpa diminta pun ia akan melakukannya. Kadang kita gak perlu terlihat istimewa. Terlihatlah biasa saja supaya kita tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak. Karena walaupun kita berusaha seistimewa mungkin, tapi kalau dia yang gak ada feedback apa-apa, buat apa? Justru rasa sakit yang timbul akan terasa sakit sekali. Sering banget bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa kamu pergi? Kenapa gak sama aku aja? Kenapa harus pergi? Kenapa? Bisa gak baik lagi? Bisa gak pulang sebentar aja?
Aku butuh kamu, aku kangen kamu. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku cuma bisa menahan semuanya sendiri. Apa kamu tahu gimana sakitnya aku saat aku kembali mengingatmu? Terasa sakit sekali. Tapi aku juga gak bisa membohongi diri aku sendiri. Terkadang perasaan kangen itu muncul begitu aja. Aku pun gak bisa menghindarinya. Sampai di sini akhirnya aku paham, sesingkat apapun ceritanya, melupakan tetap tidak akan pernah mudah untuk dilakukan. Sebaik apapun caramu berpamitan, ya namanya perpisahan tetaplah menyakitkan. Pura-pura baik-baik aja itu gak enak ya. Pura-pura bahagia juga gak enak ya ternyata. Terima kasih sudah pernah ada walaupun gak lama. Bagiku berapa lama pun waktunya itu gak menjamin kalau kita akan sama-sama terus. Tapi waktu saat sama kamu menjadi waktu terbaik yang aku miliki. Singkat saja, bahagiaku adalah kamu. Yang terbaik tidak akan hilang. Jika dia hilang, maka dia bukan yang terbaik. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan ia pergi. Kalaupun ia kembali, berarti ia adalah milikmu. Dan kalau tidak, ia memang tidak pernah jadi milikmu. Mungkin memang bukan aku orangnya, gak apa-apa kok. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada aku. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan semua sikap yang aku miliki. Makasih karena sudah mau menerima apa adanya yang ada pada diriku. Terima kasih karena kamu aku tahu bahwa definisi bahagia itu memang ada dan nyata, yaitu saat aku bersamamu. Walaupun pada akhirnya kita harus berpisah dan memilih jalannya masing-masing, aku gak apa-apa kok. Semesta udah baik mempertemukan aku denganmu, dan semesta juga yang memisahkan kita kembali, dan kembali menjadi dua orang asing. Awalnya aku pikir selamanya, ternyata hanya sementara. Awalnya aku pikir ini menjadi yang terindah, ternyata banyak hal yang membuatku pasrah. Selama ini yang ku nanti hanyalah duka perjalananku, hanya untuk menjemput luka, bukan suka seperti yang aku harapkan ataupun bahagia yang selalu aku semogakan. Jangan salahkan kepergiannya, cukup jadikan sebuah pelajaran untuk bisa lebih mengintrospeksi diri dalam menghadapi setiap akhir perjalanan. Maaf jika aku tidak bisa mengerti perasaanmu, karena selalu ingin menang atas egoku. Kini aku akan berhenti dan mengikhlaskan kamu pergi. Banyak sekali pelajaran yang dapat aku ambil selama menyukaimu, terutama dalam hal mengikhlaskan. Belajar mengikhlaskan itu perlu, dan saat ini aku sedang berusaha mengikhlaskan kamu dan menyerahkan semuanya kepada Tuhanku. Kelak, kalau kita berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali dengan cara yang indah. Jika memang Tuhan tidak mempertemukan kita kembali, aku harap kamu bisa jauh lebih bahagia dengan pilihanmu setelah tidak denganku. Dan kamu akan menjadi tokoh favoritku yang selalu aku ingat bahwa dulu aku pernah sebahagia itu sama kamu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak sih, ketika aku lagi ngelamun, aku suka keinget kita yang dulu. Dulu aku pernah sesuka itu sama kamu, pernah sesayang itu sama kamu, dan pernah sebahagia itu sama kamu. Kamu tahu nggak? Sekarang perasaan-perasaan itu udah berubah menjadi biasa-biasa aja. Gak ada lagi rasa sayang, gak ada lagi rasa ingin memperjuangkan, dan gak ada lagi rasa ingin memiliki. Sekarang kayak ngerasa ya udahlah, mau gimana lagi. Memang udah seharusnya berakhir, aku bisa apa? Sekalipun aku meminta ia untuk terus tinggal, bila semesta mengharuskan kita untuk berpisah, mau bagaimana lagi? Setidaknya saat sama kamu aku sudah mengusahakan yang terbaik, membuatmu bahagia dengan caraku. Aku juga gak pernah menyesal ketemu kamu. Dan sekarang, aku akan belajar mengikhlaskan kamu, mengikhlaskan semua yang telah terjadi di antara kita. Terima kasih atas pelajarannya. Dari kamu aku belajar bagaimana menjadi sedewasa mungkin dalam menyikapi hubungan di setiap perbedaan yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih karena dari kamu aku mengerti bahwa sesayang apapun aku sama orang, seberjuang apapun aku untuknya, kalau memang takdir berkata kamu bukan untukku, aku bisa apa? Aku hanya berusaha menerimanya, dan aku percaya kalau jodoh terbaik itu akan datang di waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. So, bagaimana keadaan kamu hari ini? Apakah udah sepenuhnya mengikhlaskan kepergiannya? Udah sepenuhnya rela? Belum ya? Gak apa-apa kok, jangan dipaksa. Kalau emang belum waktunya untuk lupa dan ikhlas gak apa-apa. Nanti akan ada waktunya dimana semua kembali seperti semula, dengan keadaan hati yang kembali pulih dan membaik. Kamu percaya nggak?
kalau pelajaran terbaik itu didapat dari luka dari seseorang yang begitu kita sayangi. Kenapa begitu? Kenapa coba? Ya karena dari luka tersebut kamu bisa lebih menjaga hati kamu, supaya kamu bisa lebih memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak. Dan kalaupun setiap memiliki hubungan itu selalu aja berakhir dengan kegagalan, kekecewaan, terluka, gak apa-apa. Kamu harus bisa menerimanya. Walaupun itu terasa sakit sekali, tapi kamu jangan lupa bahwa yang memberikan luka itu Tuhanmu. Maka ia juga yang akan mengambil kembali luka tersebut dan menggantikan kebahagiaan untukmu dengan seseorang pilihannya. Sekarang, aku mau tanya, cara mengikhlaskan terbaik itu seperti apa? Tahu nggak? Pasti kamu selalu berpikirnya seperti ini. Ikhlas itu bohong, ikhlas itu bohong. Kenapa sih selalu aja terpaku dengan kalimat seperti itu? Kenapa? Gak ada kalimat lain? Kenapa hanya itu terus? Iya, aku tahu kok. Emang ketika seseorang udah berbicara kata ikhlas, ya pasti yang ada di mindset itu seperti itu. Ikhlas itu bohong. Ya tapi kan kalau emang kau mau berusaha untuk bisa ikhlas, gak ada yang gak mungkin kan? Setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Walaupun terkadang suka teringat kembali, ya gak apa-apa. Setidaknya kamu udah mencoba dan melakukan yang terbaik sebisa kamu. Masalah kamu ingat sama dia lagi atau nantinya malah takut untuk membuka hati, semua itu Tuhan yang mengatur. Ia yang dapat membantumu untuk menghilangkan semuanya. Jangan khawatir ya, kamu bisa kok. Jangan terus dipaksa, biarkan mengalir dengan sendirinya. Kamu harus bisa terpaku dengan kalimat, luka itu akan pulih. Kamu harus yakin kalau kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Berbicara soal cara mengikhlaskan yang terbaik, mungkin untuk apa-apa yang pergi atau diambil, itu adalah kehendak dan takdir, bukan lagi soal kebetulan. Untuk aku sendiri, aku selalu punya pesan untuk diriku sendiri. Setiap apa yang pergi dan aku tidak pernah ikhlas atas segala kehilangan itu, berarti aku gagal dalam proses mengikhlaskan. Kemudian secara berturut-turut, Tuhan akan mengirimkan aku orang-orang itu. Yang mereka yang kemudian pergi dan hilang lagi. Sebenarnya kenapa? Karena mereka yang memang dikirim untuk menguji keikhlasan kita. Ketika kita gagal lagi, akan terus dikirim mereka yang mengujinya. Sampai akhirnya, aku atau kalian mengerti sebuah ikhlas dan mengikhlaskan dengan baik. Maka di saat itu, akan diberikanlah kalian sebuah hasil dari proses mengikhlaskan itu. Sebuah bonus yang kalian sebut kebahagiaan. Percayalah, apa yang pergi dan hilang atau yang belum sempat kalian miliki akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Dengan cara satu, yaitu ikhlas. Mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jika hatimu sudah mampu ikhlas, hal apapun yang akan datang, baik membahagiakan ataupun menyakitkan, itu sudah tak masalah lagi bagimu. Kamu hanya akan menganggap seperti angin lewat. Mengikhlaskan itu memang sulit. Tapi untuk apa? Terus terjebak dalam sesuatu hal yang memberimu rasa sakit. Biarlah orang lain menyakitimu asal jangan kamu yang menyakiti mereka. Hidup ini emang rumit. Kita emang gak bisa mengontrol sikap orang lain kepada kita. Namun kita bisa untuk mengontrol sikap kita agar tidak menyakiti orang lain. Sekarang, yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah ikhlas dan sabar. Ada banyak hal yang berjalan tak sesuai yang dimau. Ada banyak doa yang melangit kemudian terwujud dalam bentuk yang berbeda. Tapi yakinlah bahwa apapun yang terjadi ialah yang terbaik. Ikhlas dan jadiin masa lalu itu pelajaran. Gak harus dilupain kok. Karena kan ada yang bilang pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi ya udah, jadiin itu pelajaran aja. Apa yang salah di masa lalu, jadikan masa lalu pelajaran supaya hal yang salah itu tidak terulang kembali. Masa lalu jangan disesali. Cukup dijadikan pelajaran, semua orang bisa berubah kok ke depannya. Yang paling penting juga itu memaafkan dia menjadi salah satu proses mengikhlaskan kamu. Karena kalau belum bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, kamu juga rasanya susah buat ikhlas. Perlahan kamu pasti bisa kok melakukannya. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Aku sudah memikirkan berapa kali untuk benar-benar mengikhlaskan kamu. Sekarang gue sudah ikhlas. Aku udah ikhlas melepaskan kamu. Baik-baiknya, kamu harus bahagia walaupun gak sama aku dan semoga ini yang terbaik. Aku gak pernah nyesel kenal kamu.
Justru aku malah bersyukur banget bisa ketemu orang yang seperti kamu. Karena dari kamu aku belajar, mau setulus apapun kita, kalau hatinya memang bukan untuk kita, ya percuma aja. Pada akhirnya akan sia-sia juga. Dan dari kamu juga aku paham bahwa melepaskan juga bagian terbaik dari mencintai seseorang. Tenang aja, aku udah melepaskanmu hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir aku mengagumimu. Jaga diri baik-baik ya. Akhirnya keinginanku bukan lagi perihal agar bisa bersamamu. Tidak akan lagi aku mengharapkan itu. Sekarang aku hanya ingin merasa biasa-biasa aja. Agar dikuatkan hatiku tiap kali melihat dan mendengar kabarmu bahagia dengan siapapun orangnya. Aku banyak dapat pembelajaran atas rasa sakit kali ini. Salah satunya harus ikhlas melepaskan seseorang. Tentang rasa menerima bahwasanya semua hal gak harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentang rasa sabar menuju pendewasaan menghadapi manusia yang datang dan pergi di dalam kehidupan. Tentang mencintai setulus hati tanpa dicintai kembali. Dan terakhir, pelajaran paling berharga adalah berserah kepada semesta atas segala takdir yang sudah digariskan. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini tentang ikhlas. Makasih juga buat yang udah komen untuk membahas soal ikhlas. Setelah ikhlas, ada pembahasan lain, coba komen aja di bawah. Dan kalaupun menarik, nanti akan aku buatkan. Dan kalaupun belum bisa ikhlas, gak apa-apa ya, gak perlu dipaksa. Perlahan nanti bisa kok. Dan jangan terus berlarut dalam kesedihan. Semangat ya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.